Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun saudara mengakses materi pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Dr. Rahman Widayat, MSN dari Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret, akan mengantarkan materi kuliah tentang estetika timur, sedangkan topik bahasanya adalah estetika India. Namun sebelum saya menjelaskan materi tentang estetika India, ada catatan bahwa gambar-gambar yang digunakan sebagai ilustrasi untuk kepentingan studi diambil dari buku, majalah, koran, komik, katalog pameran, poster pameran, dan juga dari internet. Pengertian tentang estetika timur adalah teori atau konsep keindahan yang ada di negara-negara timur. Negara-negara timur itu termasuk di dalamnya ada Cina, Timur Tengah, India, Jepang, ini Indonesia, tetapi saya akan menjelaskan Jawa dalam konteks Fakultas Seni Rupa dan Desain ada di kota Surakarta. Sedangkan istilah estetika atau estetik atau estetika di dalam bahasa Indonesia, istilah ini muncul pada tahun 1750 oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten. Kehidupannya tahun 1714 sampai dengan 1762. Estetika diambil dari bahasa Yunani kuno esteton, yang artinya kemampuan melihat lewat penginderaan. Pengertian secara umum adalah hal-hal yang mempelajari tentang keindahan, baik sebagai objek yang disimak dari karya-karya seni maupun dari subjeknya atau penciptanya yang berkaitan dengan proses kreatif dan filosofinya. Di India sendiri, ketika saya menggunakan referensi buku Estetika Terapan, ya, di sana berkembang peradaban Hindu dan Buddha. Ini bukunya Bapak Agus Sakari yang saya kutip. Ya. Nah, pandangan keindahan di India, ini dalam Bharata, dalam bukunya Natya Sastra sekitar abad ke-5, itu berkaitan dengan rasa, ya. Lahir dari menyatunya situasi yang ditampilkan bersama dengan reaksi dan keadaan batin pada pelakunya yang senantiasa berubah. Ini seperti pandangan Plato kalau di dunia barat. Ditanggapi, dikembangkan terus-menerus oleh pengikut maupun penentangnya. Ya. Kemudian San Kuka, ini ahli pikir Kashmir abad ke-10, ini menyatakan bahwa pengalaman keindahan berada di luar bidang kebenaran dan ketidakbenaran. Di Barat, Immanuel Kant berpikir seperti itu juga. Kemudian Abhinavagupta mengkritik pendapat San Kuta, ini dikaitkan dengan bila hidup nyata itu ditiru, efeknya bukan kenikmatan keindahan, melainkan kelucuan belaka. Nah, keindahan bukan imitasi, tetapi cara baru untuk melihat hidup yang nyata. Kemudian Bhattanayaka, ini pemikir keindahan dari Kashmir juga, bahwa pengalaman keindahan semacam jatuhnya wahyu. Ya. Jadi ketika menerima wahyu, kebekuan rohani kita tersingkirkan, sehingga dapat melihat kenyataan dengan pandangan yang luas. Nah, hakikat rasa bukanlah menirunya, tetapi melepas kenyataan dari keterikatan ego seseorang dan mewujudkan pengalaman umum atau generalisasi. Nah, kemudian melalui pengalaman keindahan, pandangan, kita diperluas. Jadi rasa yang diwahyukan itu bukan persepsi akal budi, ya, melainkan pengalaman yang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya kesadaran pribadi melenyap, maka ia akan sampai kepada Brahma yang tertinggi. Nah, perkembangan keindahan di India selanjutnya hanya pengulangan dari pemikir keindahan zaman dahulu.
Nah, tidak kalah dengan pemikir Barat sejak Plato ya. Dapat dilihat originalitasnya dan kejujuran yang tidak dibuat-buat dari pemikir tersebut. Ini ada pemikiran tentang keindahan yang dirangkum oleh Bapak Yakub Sumarjo di dalam bukunya Filsafat Seni. Jadi ini pengaruhnya sangat besar di Asia Tenggara termasuk di India, sehingga ketika menganalisis tentang keindahan ada beberapa hal, yaitu meliputi rupa beda. Ini pembedaan bentuk dalam arti bentuk harus segera dikenali karakteristiknya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kita telah mengenal ilmu ciri ini dalam bentuk tokoh wayang di dalam budaya kita di Indonesia, khususnya di Jawa, yang masing-masing tidak ada yang sama karena karakteristik tokohnya memang tidak sama. Kemudian yang kedua, sadrya, bentuk yang digambarkan sesuai dengan ide yang digandung di dalamnya. Kesuburan tanaman digambarkan dengan kekayaan dedaunan yang berlimpah ruah dalam bidang gambar. Kemudian yang ketiga ada pramuna. Ini sesuai dengan ukuran yang tepat, jadi proporsional seperti itu. Dalam hal ini pola-pola bentuk sudah ditetapkan. Kemudian ada wanika bangga, perihal lambang-lambang warna. Ini warna-warna itu juga mengandung perlambang. Ya. Kemudian bawa itu suasana hati atau rasa, kalau bahasa Jawa itu bowo, jadi perasaan. Kemudian yang keenam lawannya, ini segi pesona. Ada wibawa atau gregetnya. Seni bukan hanya soal teknik atau keterampilan, tetapi ekspresi yang memberikan wibawa transendental, jadi mengandung kewibawaan di dalam karya seni tersebut. Nah, ini contoh dari rupa beda, pembedaan bentuk dalam arti bentuk harus segera dikenali. Di dalam konteks budaya Jawa, tokoh-tokoh Pandawa ada Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula Sadewa. Kita yang akrab dengan budaya Jawa akan mengenali siapa mereka. Demikian juga dalam konteks budaya India, tokoh-tokoh Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa akan mudah dikenali juga. Demikian juga dalam konteks cerita Ramayana, ya. Rama akan bisa mudah dikenali. Ya. Demikian juga kalau di dalam konteks pewayangan ada Krishna, di India juga ada Krishna. Memang budaya Jawa berasal dari India. Tokoh Krishna ini pun sangat mudah dikenali. Nah, kalau di Ramayana ini ya, di cerita-cerita Ramayana tokohnya ada Rama, Sinta, ya, kemudian ada Hanuman dan banyak hal, dan ini ditransfer dalam konteks budaya Jawa dengan tokoh-tokoh yang diinterpretasikan yang mungkin saja bentuknya sudah jauh berbeda dengan budaya-budaya yang ada di India. Ya. Ada juga yang dibahatkan di Candi Prambanan, tokoh Rama, ya ada di wayang kulit, Rama dan Sinta seperti itu. Tapi yang paling dikenali adalah ini pandai memanahnya, ya. Jadi kalau di India membawa gendewa untuk memanah. Ini adalah tokoh Rama Sinta. Ya. Ini kalau di Jawa Hanumannya kera putih atau si ketek putih gitu ya. Namun ketika ditafsirkan dalam budaya Thailand, ya, ini Rama Sintanya mempunyai mempunyai atribut yang berbeda. Kemudian juga Hanumannya. Tapi ini sama-sama tokoh-tokoh di cerita wayangan Rama dan Sinta. Ya, ada tokoh Hanumannya yang sangat terkenal. Kemudian yang kedua, sadrya, ini bentuk yang digambarkan sesuai dengan ide yang digandung di dalamnya. Kalau ini adalah contoh gambar di mana Krishna ketika masih kanak-kanak ya, sangat lincah bergerak ke sana kemari dan sangat pandai, sepandai orang-orang dewasa. Nah, cara penggambarannya sangat pas.
Kemudian sesuai dengan ukuran atau pramuna ini yang ketiga. Ini kalau tokoh Bima, ini ada versi India, ada tokoh wayang kulit versi Jawa, ada Bima tokoh wayang golek dari Jawa Barat atau Sunda, ada juga Bima tokoh wayang dari Bali, tetapi penafsiran wujudnya sama, ya, artinya Bima itu tokoh yang tinggi besar, ya, gagah seperti itu. Jadi penggambarannya tetap sama, walaupun ditafsirkan dalam budaya-budaya yang berbeda. Ini ada Wanika Bangga, perihal lambang-lambang warna. Ini sangat menarik ketika kita melihat ada warna kulit yang biru atau ungu, ya. Jadi warna biru itu adalah warna tokoh Krishna. Ini Krishna mudah dikenali dengan membawa seruling, dengan kaki yang satu kakinya tidak menumpu tetapi agak diangkat sedikit. Ini adalah penggambaran tokoh Krishna dalam konteks budaya India. Nah, yang menarik warna ungu atau biru ini adalah warna-warna Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu ini menitis atau reinkarnasinya ada di tokoh Rama, kemudian juga di tokoh Krishna, dan warna-warnanya sama, warna kulitnya ungu atau biru, ya. Ini kalau di konteks pewayangan atau di konteks budaya itu namanya avatar, tapi akan berbeda, ya. Wisnunya yang ada di pewayangan Jawa, kemudian Rama di pewayangan Jawa juga berbeda, Krishna juga tidak biru, tapi Krishna adalah hitam, tapi penafsirannya adalah warnanya gelap sebagai titisan Dewa Wisnu. Nah, yang menarik di dalam kehidupan modern ini dikemas dalam bentuk film, ini Avatar. Avatar itu asal kata awatara atau inkarnasi atau titisan Wisnu ke dalam manifestasinya atau perwujudannya dan turun ke Mayapada untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan. Nah, kalau di film Avatar ini tokohnya bisa masuk ke dalam robot-robot, ya, yang untuk menyelamatkan dunia terkait dengan lingkungan. Sangat menarik film tersebut, dan yang menarik adalah kisah Avatar ini dari sisi visual, yaitu warna kulitnya biru atau ungu. Kemudian yang kelima, bawa atau suasana hati atau rasa, ya. Ini bagaimana di dalam konsep India ini mengekspresikan rasa itu sangat terasa, ya. Dan kita pun kalau menjadi seorang seniman bisa mengekspresikan hal tersebut, bagaimana mengekspresikan rasa senang, ya, bahagia, rasa sedih, duka, ya, memperhatikan sesuatu dan sebagainya. Ini dalam konteks yang kelima namanya bawa. Kemudian yang keenam, lawannya, ini segi pesona atau wibawa atau greget, dalam mengekspresikan keindahan dalam bentuk karya apapun, karya seni rupa dan desain, ya, itu ekspresi segi pesonanya selalu ada. Di dalam karya-karya desain, karya-karya arsitektur, punya pesonanya sendiri. Demikian juga karya-karya yang realis dekoratif, seperti contoh di gambar ini, pesonanya luar biasa. Nah, kemudian di India, ini menurut Agus Sakari di budaya Hindunya, pengikutnya banyak, ya, sampai di Indonesia. Nah, candi Hindu di Indonesia dengan ciri keindahan berdasarkan konsep ajaran-ajaran pemujaan agama Hindu. Kalau ini adalah candi-candi di India. Ini juga contoh candi-candi di India. Yang menarik candi di India adalah berwarna, ya. Tapi candi Hindu di Indonesia, di Jawa itu adalah warna natural, warna batu, namun keindahan ukirannya tidak kalah rumitnya dengan candi-candi yang ada di India. Bahkan Borobudur, ada yang menafsirkan bahwa candi Borobudur dahulu adalah juga berwarna, ya. Jadi ada yang menafsirkan itu, tetapi ini masih
menjadi perdebatan. Ini salah satu contoh candi di India lagi yang juga berwarna. Nah, kemudian di India ada candi-candi yang tidak berwarna juga, yaitu. Nah, yang menarik adalah puncak yang paling tinggi adalah melambangkan puncak gunung, tempat ketua pimpinan dewa yang diabadikan. Ini di puncaknya. Ini adalah contoh-contoh yang lainnya yang ada di India. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan wujudnya cukup berbeda ya dengan yang ada di candi di Indonesia seperti Prambanan seperti itu, karena ya memang konteks waktu pada saat itu untuk sampai di Indonesia dari budaya India itu memerlukan waktu, kemudian bahan yang tersedia dan juga keahlian para silpin. Silpin itu adalah arsitek, pemahat dan pembuat arca. Ini contoh lagi yang ada di India. Nah, ini yang ada di Candi Prambanan ya. Ya, sangat menarik untuk yang Candi Prambanan apabila kita kaji untuk memperdalam estetika dari India dan perbedaannya di mana antara yang ada di India dan yang berkembang di Indonesia. Ini contoh-contoh dari sudut pandang yang lain, Candi Prambanan. Hindu juga berkembang di Bali. Nah, bagaimana tempat ibadah warga masyarakat Hindu yang ada di Bali dengan puranya sangat jauh berbeda dengan yang di India dan juga berbeda dengan yang di Jawa dalam masa konteksnya Candi Prambanan. Di India juga dipengaruhi oleh peradaban Buddha. Nah, Buddha ini mempengaruhi pandangan keindahan di berbagai negara. Dan sampai sekarang juga masih kuat pengaruhnya, terutama di dunia-dunia barat. Ada tokohnya, yang tokohnya Siddhartha, lahir di Taman Lumbini di Kapilawastu tahun 563 sesudah Masehi. Ayahnya Raja Judodana dan ibunya Maya. Ya. Ini ketika ibunya mengandung ini sudah diramalkan akan menjadi raja yang besar atau akan menjadi Buddha. Nah, Siddhartha ini oleh ayahnya ini tidak diberi bebasan keluar, tapi dikurung di dalam istana dan dibuat selalu bahagia. Ya. Digambarkan selalu bahagia, energik, ya, selalu muda. Nah, karena Siddhartha ini bosan, kemudian keluar istana, ini menemukan di luar istana kok ini melihat orang yang tua. Berarti hidup ini tidak muda terus, bisa menjadi tua. Kemudian melihat orang yang sakit, melihat orang yang tidak berdaya karena sakit. Kemudian melihat orang yang mati, sehingga mengambil kesimpulan bahwa ini hidup ini tidak abadi. Kemudian juga bertemu pendeta. Nah, meninggalkan istana dengan kemewahannya, meninggalkan istri dan anaknya, 6 tahun mendatangi guru dan mencari ilmu, namun belum mendapatkan apa-apa. Jadi Siddhartha ini belum mendapatkan apa-apa. Kemudian Siddhartha sampai di desa Gaya, duduk di bawah pohon bodhi. Di sana banyak godaan, digoda wanita cantik dan sebagainya. Namun bisa bertahan, kemudian berhasil mengetahui yang lampau, mengetahui kejadian yang sedang berlangsung, mengetahui sebab terjadinya penderitaan dan usaha untuk menghilangkannya. Nah, kemudian pada masa kerajaan Asoka, Raja Asoka ini membuat penanda Buddha ini dengan stupa. Jadi zaman Asoka oleh rajanya jubah Siddhartha Gautama ini dilipat sebagai dasar stupa. Kemudian mangkok Siddhartha Gautama dibalik, ya. Di atas mangkok didirikan tongkat Siddhartha Gautama yang ini menjadi simbol dari stupa. Stupa awal seperti ini ya, di Sanchi bentuknya seperti ini, di kota di India.
Nah, kemudian berkembang di berbagai negara. Di Burma bentuknya menyerupai genta, ya. Tongkatnya makin ke atas makin lancip, ya. Kemudian stupa ini berkembang juga di Burma. Ini masih di Burma, berkembang juga di Kamboja, ya. Kamboja seperti ini, lebih rumit, ya. Nah, kemudian yang di Thailand, nah ini Thailand itu negeri 1000 stupa. Jadi kalau kita pergi ke Thailand, di Bangkok, itu sering kita menemukan di berbagai tempat itu stupa-stupa seperti yang terlihat di gambar ini. Di Jawa, ini stupa terbesar ada di Borobudur, ya. Seperti ini, yang bentuknya berbeda, dipadukan dengan relief, ya, ajaran-ajaran Siddhartha, Gautama di sana. Jadi ini merupakan monumen atau kitab sebenarnya untuk belajar tentang bagaimana mendapatkan pencerahan setelah itu di dalam perjalanannya mencapai nirwana. Ada yang menarik di India adalah pintu gerbang, ya, ini, atau Torana, ya. Ini gerbang utara stupa agung yang di Sanchi tadi, namun yang menimbulkan pertanyaan, kalau stupa itu sangat berkembang di Asia Tenggara, namun pintu gerbang ini kelihatannya tidak berkembang di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan estetika India. Kesimpulannya adalah punya perangkat penganalisis, ya, punya perangkat untuk menganalisis tentang estetika India, yaitu rupa beda, sadriya, pramuna, ya, wanika bangga, ada bawa dan ada lawanya. Jadi ketika mengkaji nantinya artefak-artefak peninggalan budaya Hindu-Buddha bisa menggunakan rumusan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada penulis-penulis yang bukunya saya gunakan untuk materi pembelajaran ini. Itu saja, sampai ketemu di materi kuliah yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.